Enggak. Halo Sobat Semanggi University, balik lagi di sesi bedah buku bersama Semanggi University dan Coach Shop Indonesia. Coach Shop Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Salsa dari Coach Shop Jakarta dan rekan saya Dengan saya Nanda dari Coach Shop Jakarta juga. Oke, apa kabar nih Mas Nanda? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Baik juga dong, sangat baik. Oke, nah Walaupun cuaca agak ekstrim ya Bu belakangan. parah banget. Kalau di rumah teman-teman gimana? Ini kan lagi banyak banget di internet berseliweran tentang heatwave ya. Iya, Bahkan betul. ada di negara yang saking panasnya sampai ada orang yang meninggal. Saking panasnya. Saking betul. panasnya. Ini juga kita bener-bener kerasa panas banget ya. Ya semingguan belakangan ini paling berasa sih. Bu. Paling berasa. Gimana banget. caranya Mas Nanda untuk jaga kesehatan nih di cuaca yang super panas ini? Apalagi ya, sekarang ada shift 2. Betul. Gitu ya. Gimana caranya? Yang penting tidurnya cukup sih Bu, cukup tidur dan juga pola makan jaga. Kayak kemarin kan teman-teman juga beberapa ada yang sakit Iya, karena betul. pola makan ya Bu, ya, seperti itu dan yang emang sih baru banyak orang yang kena sakit ya Bu akhir-akhir ini. Jangan sampai kita juga semoga dalam lindungan selalu ya Bu. Amin. Nah teman-teman di rumah juga jangan lupa jaga kesehatan ya, karena cuaca tuh lagi nggak enak banget. Oke, nah hari ini kita mau bahas di buku yang sama ya, yaitu Betul. di Service Excellence. Nah kita masih di bab 1 teman-teman, karena di bab 1 ini banyak banget Ya, subbabnya. subbabnya banyak banget. Nah kita bawa dulu tarik dari yang kemarin. Kita itu kemarin membahas tentang bagaimana pelayanan bisa menjadi marketing gitu ya. Ya, betul. Nah sekarang itu masih ada kaitannya dengan judul subbab adalah if service were a salesman, he sells nothing to something, yang artinya apabila sebuah pelayanan adalah seorang salesman, dia itu tidak menjual apapun kepada sesuatu. Nah ini memang agak complicated ya kalau diartiin dalam bahasa Betul, Indonesia. diartiin jadi agak rancu ya. Iya agak rancu. Nah cuman ini memang masih ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya kita bahas, Ya, yaitu betul, tentang betul. bagaimana pelayanan itu bisa juga jadi strategi marketing dalam sebuah perusahaan Ya. untuk bisa ningkatin penjualan ataupun bisa memperbaharui perusahaan tersebut untuk jadi lebih baik. Oke, nah bisa aja langsung dimulai dari Mas Nanda. Kira-kira yang Mas Nanda dapetin dari materi ini tuh apa Oke. yang mau teman-teman? Poin penting di sini adalah dimana kita satu pelajaran yang pertama dimana kita jangan berpuas diri, itu yang pertama. Karena di sini si penulis dia menceritakan ya storytellingnya itu dia saat berada di posisi enak-enaknya dia berani pindah ke perusahaan kompetitor seperti itu Oke. yang dimana notabene di kompetitor itu dia sebenarnya yang kompetitor ini lebih maju duluan. Oke. Cuman ketika dia masuk di situ dia kaget culture shocknya ketika yang perusahaan yang baru merangkak naik ini dia selalu mengutamakan hampir 80% itu adalah servis ke pelanggan. Ketika dia masuk ke sini 15% yang dia tangkap yang dia akumulasi dari semuanya cuma 15% pelayanannya. Karena dia sudah merasa di atas kertas seperti itu, masih di atas angin seperti itu. Oke, lanjut Mas. Oke, jadi itu ya, dia udah di atas angin, jadi merasa wah aku udah di atas angin nih, udahlah yang penting pelanggan datang beli, udah dimana di saat perusahaan yang baru dia itu, perusahaan itu dia customernya itu sampai memohon-mohon sama kredit seperti itu. Dan perusahaan yang lama itu ternyata dia memberikan servis terbaiknya di mana customer mau kredit itu dipermudah dan dikasih solusi terbaik Ibu seperti itu. Dan akhirnya dia merasa kagetnya di saat dia meninggalkan perusahaan yang lama, ternyata yang baru seperti itu. Jadi itulah dia di situ dia mengetahui ilmunya bahwa yang di atas itu belum tentu dia aman loh gitu. Jadi masih ada pesaing-pesaing kamu yang dia mungkin bukan dari produknya ataupun dia nggak terlalu memperbarui produknya, cuman dia memberikan pelayanan yang lain yang lebih baik daripada perusahaan tersebut gitu Bu. Oh, pantesan aja judulnya itu ya. If Ya, betul. service were a salesman, ya dia sebenarnya nggak jual apapun ke sesuatu Ya, tapi betul. bagaimana dia bisa memberikan pelayanan ke konsumennya. Ya, betul. Oke, memang di bab ini tuh tentang storytelling, pengalaman si penulis ya. Ya, betul, Ternyata nggak semua perusahaan itu mengutamakan pelayanan sebagai marketing dia. Ya. Ternyata perusahaan yang lebih besar itu kadang nggak memberikan pelayanan yang sebaik itu. Betul. Tapi untuk bisa jadi seperti itu ya tentunya kita harus bisa memberikan pelayanan yang Iya, terbaik dulu ya betul, Mas betul, Nanda. Nggak mungkin ujuk-ujuk orang mau beli di kita padahal dia belum tahu kredibilitas Ya, kita betul, gitu. betul. Nah selain itu apa lagi yang Mas Nanda dapetin? Oke, selain itu tadi saya
dapat satu pelajaran penting lagi. Itu di bagian belakang di akhir banget itu poinnya adalah di mana kita bisa menempatkan diri, kita tahu apa yang kita jual dan apa nilai jualnya. Jadi di situ si penulis menceritakan bahwa tahun berapa ya di luar negeri itu, tepatnya seingat saya di Amerika itu dia itu menjual alat, cuman yang dia jual bukan alatnya, yang dia promosikan. Jadi dia cuma mendemonstrasikan bagaimana cara memakai alat itu, dan itu alat difungsikan buat apa aja, dan pelanggan pun datang sendiri karena ketertarikannya melihat penggunaan alat itu. Jadi dia cuma mengajari cara pakai, dia nggak menjual, tapi dari seninya dia berjualan itu akhirnya banyak yang terjual, dan dia sampai di akhir ceritanya dia bisa sampai punya 3 apartemen dan juga aset yang satu jasnya itu berharga $1.000. Ini ceritanya si Joe Ades ya. Iya, betul. Yaitu jutawan Amerika yang terkenal, di ceritanya The Park Avenue Potato Pillar gitu ya. Betul. Nah, di closing statement dari materi ini juga cukup menyentuh kita sebagai entrepreneur kali ya nantinya, yaitu apa yang bisa membuat Anda berbeda itu adalah layanan pelanggan kita ke pelanggan kita. Nah, di sini juga closing statementnya kita disuruh berpikir ya, kita disuruh mengingat-ingat kapan perusahaan kita tempat bekerja memulai debutnya, dan itu sebenarnya nggak akan bisa diraih oleh perusahaan manapun kalau kita sebagai wiraniaga atau sebagai frontliner ini tidak memberikan pelayanan yang terbaik ya. Karena kan semuanya harus dibangun dari brand image perusahaan tersebut. Benar. Kayak gitu, kayak Mas Nanda sebelumnya seperti itu, dan juga mungkin track recordnya seperti apa, kita harus tahu dulu seperti itu. Dan sebetulnya ini juga agak relate sama yang tadi pagi kita bahas, Mas Nanda. Jadi kan Mas Nanda tadi shift 2 ya, jadi kita tadi pagi ngebahas tentang bagaimana kita sebagai karyawan itu punya prinsip dalam bekerja. Kenapa saya bilang begitu? Karena sekarang tuh lagi banyak banget fenomena sosial media. Sekarang tuh kan gampang banget diakses ya, banyak banget fenomena, mungkin lagi happening banget, Mas Nanda pasti tahu, susahnya nyari lapangan pekerjaan. Bahkan ada satu orang yang membawa kayak analisa bahwasanya 6 bulan ke depan tuh bakal banget susah cari kerja, saking standarnya orang cari kerja sama standar perusahaan untuk cari orang itu sama-sama nggak ketemu. Nah, di situ kita tuh sharing, Mas, bagaimana kita sebenarnya bisa mensyukuri atau menjalani apa yang kita jalani dulu nih. Dengan cara ya kita memperbaiki skill kita. Dan saya juga di situ bilang bahwasanya kalau kamu mau berkembang di perusahaan berkembang, ya kamu harus berkembang di situ dari nol, karena nanti ketika perusahaan itu jadi, kalau kamu ikut bertumbuh sama dia, kamu yang akan dipetik duluan gitu. Dan ini masih relate banget sama materi kita hari ini ya. Nah, Mas Nanda, tentunya bagi kita gitu ya, apalagi kita anak muda yang nggak mudah, bagi kita untuk bisa sustain ke perusahaan yang memang masih bahasanya baru debut atau apa, karena banyak godaan. Kenapa saya bilang godaan? Oh, temen kita kerja di perusahaan yang lebih bagus, ya enggak? Gitu. Kadang kan ada hal-hal seperti itu ya. Nah, gimana cara Mas Nanda menyikapinya nih sebagai anak yang masih muda juga, yang dimana circle-nya tuh ya masih orang-orang berlomba-lomba cari pekerjaan yang paling keren, kantor yang paling keren, atau bahkan sampai saling adu-aduan slip gaji gitu ya, Mas ya. Nah, sedangkan di sini Mas Nanda belajar nih bahwasanya ya di perusahaan manapun ya sawang sinawang, ternyata dia aja yang udah pindah ke perusahaan kompetitor yang udah settle, dia masih iri banget loh. Nah, gimana cara Mas Nanda menyikapinya? Saya tadi sempat baca, sebenarnya ada juga relate di bacaan kita tuh gini, yang bisa saya petik itu sejauh ini ya, gimana kita bisa menjual diri kita. Jadi skill apa yang kita keluarkan dan skill apa yang kita berikan buat perusahaan, seperti itu. Jadi ketika kita udah menjual diri kita, menjual skill kita, mau dimanapun perusahaan pun, walaupun kita di startup nggak masalah sih. Yang penting kita bisa bekerja dan perusahaan juga ngerekrut kita itu, kita ada fungsinya loh, kita berkontribusi bener-bener loh, bukan buat perusahaan. Percuma misalkan ya Bu ya, kita ikut perusahaan yang gede, cuman kita di situ kontribusi kita apa? Kita kerja nggak dinilai juga masalah, ya juga jadi kayak gimana? Kalau saya sendiri kerja nggak dinilai kayak kurang gitu. Iya, masalah menerima gaji terus, tapi apa ya, kepuasannya tuh nggak ada gitu ya. Jadi gini, buat teman-teman yang masih muda ya, mungkin yang masih mau ambisiusnya tinggi, mau ngejar slip gaji dan sebagainya, atau mau ngejar yang mungkin perusahaan bonafide seperti itu ya.
nggak ada salahnya itu. Kalian punya cita-cita nggak masalah teman-teman. Cuman itu tadi, kalian harus bisa melihat diri kalian sendiri dulu. Skill kalian seberapa, kemampuan kalian seberapa diri kalian itu bisa dijual seperti itu. Jadi ketika kalian menggapai itu dan nggak berhasil, coba turunkan sedikit standarnya, berkaca pada diri sendiri. Betul. Kekurangan saya apa ya, seperti itu. Jadi itu sih Bu, buat teman-teman mungkin yang bisa saya sampaikan. Habis saya. Tapi saya habis. Ya, saya setuju banget. Semoga pesan dari Mas Nanda ini bisa didengar sama teman-teman di rumah ya. Karena kebetulan saya juga di sini di divisi yang mencari rekruter juga ya, Mas Iwan. Iya, Saya betul. rekrut orang-orang juga gitu ya. Dulu Mas Nanda juga di interview bareng Iya, saya gitu ya. betul. Kita kadang bingung kok susah banget cari orang, tapi kok orang-orang ngeluh susah cari kerja. Nah, tapi lower our standard bukan berarti kita kayak ngerendahin diri kita sendiri, bukan ya teman-teman, tapi bagaimana kita bisa refleksi di dalam diri gitu. Refleksi dalam artian sebenarnya harga yang udah gue patok ini sesuai nggak sih apa yang sama mereka butuhin. Kan nggak mungkin orang tuh bayar kita tapi kita juga nggak bisa kasih skill untuk mereka gitu. Betul. Kadang itu yang nggak disadari, dan harus bijak dalam melihat sosial media gitu ya, media yang udah tersebar di dunia ini gitu ya. Kadang kita ngeliatnya enak ya kerja WFH terus. Loh, biar dia bisa WFH dia tuh harus belajar kayak apa gitu, atau dia Ingat, harus teman-teman, Indonesia itu 200 juta lebih orang dan penyebar hoax tertinggi. apa? Penyebar hoax tertinggi, Bu. Indonesia. Oh iya, iya makanya kayak enak ya. Kita kerja di kantor nih, ih enak gue lagi liburan nih di sini. Padahal dia tuh bisa liburan kayak gitu tuh nggak tidur karena kan harus Karena harus ngikutin. kerja. Iya, harus kerja ngikutin waktu orang luar negeri. Di kita pagi dia malam, kita malam dia pagi, dan banyak hal. Jadi hati-hati teman-teman. Seperti di materi buku ini, intinya ya tadi ya banyak banget pelajaran yang kita dapat. Intinya ya yang udah settle pun belum tentu sempurna, apalagi yang masih ngerangkak gitu. Nah, untuk kita bisa maju dan branding perusahaan kita dan diri kita sendiri adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan itu yang paling berbeda. Karena barang mau spek beda itu balik lagi ke siapa orang yang nawarin ya. Betul. Kan karena belum tentu kalau kita misalkan saya sama Mas Nanda nih nawarin, belum tentu orang mau beli di kita. Tahu-tahu orangnya lebih klop dengan penjelasan Mas Nanda. Iya, ya bisa enggak? seperti itu, Bu. Ya, atau Dari ternyata kata- orangnya ya. lebih klop sama saya Betul. juga. Dari cara penjelasan, Betul. mungkin cara dia menangani permintaan pelanggan, bagaimana kita bisa menaruh sisi psikologis Yes, ya, Bu. betul, Kalau sisi kata psikologisnya. orang-orang gitu. Iya, ya kayak kita aja, kita kadang kalau beli aja ngeliat pedagangnya dulu, kalau udah kayak nggak bisa ditawarin Iya, juga malas gitu udah ya males Mas ya. gitu biasanya. Atau misalkan pas dimintai penjelasan, saya pernah Mas ke salah satu toko HP, ditanya bedanya ini sama ini apa? Oh iya Kak, cuma beda kameranya aja. Kayak kita juga tahu kali, Iya, kita juga bisa bisa lihat banyak kameranya sekali, beda ya, gitu. betul, Cuman kan betul. kenapa, maksudnya kan apakah dia bisa ngejelasin kenapa kita harus beli ini? Iya, betul. Gitu. Itu yang kadang orang susah buat Bener. explain-nya itu susah kayak gitu. Nah, pokoknya tingkatin skill teman-teman, percaya kata Mas Nanda ya, jual diri. Tapi ini jual diri yang positif ya. Iya, betul. Karena mau dimanapun kamu, kalau kamu skillnya nggak capable untuk perusahaan tersebut, ya kamu nggak akan dipakai. Betul. Gitu. Makanya itu kadang perusahaan tuh sulit cari di sana. Ya. Karena orang tuh udah mikir udah pokoknya saya mau gaji segini ya Pak, kerja di gedung tinggi Pak, pulangnya jam 4, berangkat jam segini. Cukup. Udah. Itu kadang orang lagi gitu ya. Aduh. Padahal perusahaan bisa settle kayak gitu, dia Iya, ya punya standar makanya sendiri gitu, Pak. betul. Iya, iya. Oke, seru banget sharing sama Mas Nanda itu, selalu banyak banget pemikiran-pemikiran yang baru. Saya sangat tertarik lah kalau ngobrol sama Mas Nanda karena Mas Nanda ini masih muda tapi pikirannya itu cukup kritis dan banyak sekali hal yang selalu saya dapat dari Mas Nanda. Terima kasih Saya juga banyak. terima kasih Ibu Mas salah Nanda. satu tempat men-sharing yang paling enak lah. Iya. Karena bisa mengimbangi saya. Iya, iya. Karena Mas Nanda nih yang ada di kepala itu banyak banget teman-teman. Jadi kita tuh benar-benar kerasa dia. Kita Iya, udah energinya ngomong, sama. dia ada. Iya. Semoga Mas Nanda sehat selalu ya. Amin, Ibu juga ya Bu ya. Semoga sehat selalu Ibu. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Kalau suka sesi kayak gini bisa like, komen, dan subscribe. Dan tentunya kita bakal masih bahas lagi ya Mas Betul, Nanda, belum masih banyak selesai. sekali buku ini step by stepnya kita udah perlahan-lahan tentu. Iya, buku ini cocok buat kamu yang pengen jadi entrepreneur atau pengen jadi sales terhebat atau pengen jadi karyawan terbaik, karena dia ngajarin kita bagaimana kita harus act like the best entrepreneur gitu ya. Atau mungkin buat perusahaan startup bisa banget baca buku ini, karena buku ini juga banyak menarik kisah-kisah pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan yang udah sukses, dan suksesnya itu dengan memperbaiki tatanan pelayanan tadi betul. ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.